A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Suamiku pembunuh anak-anakku. Cerita ini ditulis oleh Zika Amel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Zika Amel, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum itu Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mbak Dinda, tadi mau nanya apa? Kok bengong gitu? Iya Nad. Gak apa-apa kok. Aku menjawab pertanyaan Nadia sepertinya karena aku barusan gagal fokus. Aku malah memikirkan sosok di belakang sepupuku tadi. Syukurlah kalau Mbak gak apa-apa. Soalnya lama loh tadi Mbak duduk kayak matanya melihat sesuatu di belakang aku. Nadia melanjutkan tanyanya karena masih terlalu penasaran dengan apa yang kualami barusan. Oh, iya Nat. Sepertinya itu suara mobil Mas Benny pulang. Kamu masuk saja ke kamar tamu di sebelah ruangan ini ya. Soalnya Mbak mau lihat suami Mbak dulu. Aku beranjak sembari menatap Nadia dan menunjukkan kamar untuknya menaruh barang-barangnya. Terlihat Benny sangat kelelahan dengan jas yang ditaruh di sikunya dan ia memegang erat sebuah dokumen sepertinya. Benny tersenyum kecil melihat aku yang berdiri di depan pintu untuk menyambut dirinya. Sayang, kamu pasti capek banget ya. Sini jasnya biar aku pegang sekalian dokumennya. Aku menyapa lelakiku dan merangkul pinggungnya. Sesaat Benny merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Aku membantunya membukakan dasi serta membuka kancing kemejanya. Lalu kurai kaos polos untuk ia menggantinya. Aku baru mau bilang sama kamu. Tadi siang Nadia, sepupunya aku datang ke rumah kita. Dan ia akan menginap selama 2 hari di sini. Papa nggak keberatan kan? Aku duduk di samping Benny dan menatapnya serius. Oh iya, nggak apa-apa kok mah. Aku malahan senang kamu nggak kesepian 2 hari. Iya kan mah? Benny menanggapinya semangat dan tanpa ada rasa bahagia di matanya. Kalau gitu aku mau nyiapin makan malam dulu ya Pak. Masih ada sisa olahan bumbunya kan Pak? Tanyaku sebelum menutup pintu kamar pada Benny dengan mata berbinar. Masih mah, masakin yang sedap ya sayang. Seru Benny saat aku menutup pintu dan suaranya masih saja terdengar. Aku dengan langkah cepat meluncur ke dapur. Tapi sebelum itu aku sempat menoleh ke ruang TV. Ternyata si kembar masih asik dengan acara tontonannya. Kelak tawa mereka memenuhi satu ruangan rasanya. Di dapur, aku mencoba membuka lemari es dan mengambil bumbu serta sayuran buat diolah sebentar lagi. Tak lupa ayam segar yang di freezer dan berakhir di penggorengan. Itu semuanya akan kusiapkan beberapa menit ke depan. Sembari mencincang sayur dan daun bawang, aku sempat melongok keluar jendela dan memindai ke seluruh halaman sejenak. Sepertinya sinar matahari mulai meredup, menandakan maghrib hampir tiba. Wah, dari harumnya aja udah enak nih Mbak. Aku mendengar suara Nadia yang tiba-tiba datang menghampiriku tengah sibuk menggoreng. Iya dong, ini kan Mbak buat spesial buat kamu Nat. Nanti pasti kamu 2 kali nambah makannya. Jawabku mencoba menggoda gadis berambut sebahu itu. Oh ya, beneran nih buat aku Mbak. Jangan-jangan buat papanya si kembar. Ayo ngaku. Lanjut Nadia malah balik menggodaku. Kalau itu udah biasa mah Nat. Udah gak ada yang spesial lagi.
balasku sembari mencuci piring bekas bumbu tadi. Mau dibantuin gak nih? Tawar Nadia mengarahkan pandangannya padaku. Boleh. Mbak lebih senang dibantuin. Mbak, kok pohon besar di sana gak ditebang aja ya? Kan bentuknya udah kayak hutan gitu. Gelap dan nyeremin juga loh. Lihat deh Mbak. Aku bisa merasakan keanehan yang dirasakan Nadia karena terganggu dengan keberadaan pohon yang dikenal angker itu. Akhirnya, aku mencoba mencari alasan positif agar Nadia percaya. Karena aku tidak ingin ia juga diganggu hanya karena memikirkan pohon angker itu saja. Menurut nenekku bilang, bahwa yang dipikirkan terus-menerus itulah yang akan terjadi, sama seperti kita akan mengalami sendiri suatu saat nanti. Setelah kami menyiapkan menu makan malam di atas meja, lalu aku melangkah masuk ke kamar untuk mengajak Benny untuk makan bersama. Tentunya Andin dan Andita itu biar jadi urusan Nadia setidaknya 2 hari ini. Pah, makan malam udah siap. Yuk kita makan dulu. Ajakku sembari menarik tangan Benny karena ia masih di tempat tidur. Oke mah, kalau masakan kamu, aku gak mungkin nolak. Benny bangkit dan mencium pipiku seketika hingga aku tersenyum bahagia menatapnya. Saat aku dan Benny sudah berada di depan meja makan, terlihat si kembar dan Nadia sudah terduduk manis di sana. Kami akhirnya menikmati makan malam bersama. Andin dan Andita seperti biasa saling disuapi oleh papanya. Sedangkan aku dan Nadia hanya bisa melempar senyum melihat tingkah laku mereka. Mbak beruntung banget punya keluarga kecil kayak mereka ya. Nadia melirik ke arahku. Andin, juga Andita. Iya Nat, ini bagian yang istimewa dari hidup Mbak. Jawabku tersenyum bahagia pada gadis cantik yang lagi menyendok makanannya. Selesai makan, lalu aku dan Nadia memindahkan semua bekas piring kotor dan kami mencucinya sampai beres semua tertata rapi di rak. Kemudian duduk bersantai sejenak bersama Benny dan juga si kembar. Tante, malam ini Andin sama Andita boleh tidur di kamar Tante Nadia enggak? Tanya Andin semangat sembari tersenyum manis pada Nadia. Boleh dong sayang. Kan Tante kesini karena kangen banget sama kalian. Aku melihat Nadia menjawabnya serta menggelitik kedua putriku hingga mereka tertawa tanpa henti. Aku dan Benny melihat mereka juga ikut tertawa. Sepertinya kali ini Benny memberi kodenya. Dan itu aku paham apa maksudnya. Tentu kalian juga paham bukan? Biasa ritual suami istri. Tahu kan maksudku? Singkat cerita, esok paginya ketika aku mengajak Nadia untuk berbelanja ke pasar yang terdekat, tiba-tiba gadis itu mendapat telepon dari kantornya, katanya ya harus balik hari ini juga karena ada meeting mendadak. Dan seketika itu pula aku harus mengurungkan niatku untuk membuat rencana selama Nadia menginap. Meski awalnya Andin dan Andita menahan Nadia balik, akan tetapi setelah Benny membujuknya, akhirnya mereka mengerti bagaimana situasi tantenya itu. Kebetulan Benny hari ini tidak ada pekerjaan yang terlalu penting. Artinya aku bisa menitipkan si kembar untuk dijaga oleh papanya. Saat aku mengantar Nadia, tiba-tiba aku terpikir Andin dan Andita. Perlahan tapi pasti kali ini pikiran aku sungguh sangat gelisah. Padahal mereka sudah aman bersama Benny. Tapi entah kenapa aku merasa khawatir ingin segera kembali pulang. Namun soal itu aku tidak ingin menceritakan pada Nadia daripada nantinya ia juga ikut cemas seperti aku. Setelah mengantar Nadia, aku tak ingin berpikir panjang lagi, melainkan harus segera aku putar setir melesat jauh di depan gerbang rumah. Beberapa menit berlalu, akhirnya aku sampai juga dan segera aku parkir mobil di garasi dan berlari menuju kamar si kembar dengan perasaan was-was yang menyelimuti. Aku semakin gelisah ketika mereka tidak ada di kamarnya. Lalu aku berlari ke kamarku sendiri. Dan seketika rasa cemas yang menguasai seluruh pikiran berakhir menghilang ketika aku dituju pada pemandangan indah di hadapan. Hati kecilku masih tak percaya menyaksikan dua gadis manis sedang terlelap dalam pelukan sang papa.
Sungguh anugerah terindah yang pernah ada. Sesaat aku maju di langkah dan duduk di sisi ranjang khusus menikmati pemandangan membahagiakan yang mungkin telah langka sejak mereka beranjak tumbuh dewasa. Mama udah pulang. Tiba-tiba Benny menyadari kehadiran aku yang tanpa mengetuk pintu dulu, hingga langsung memasukinya. Iya Pah, makasih ya, karena kamu udah jagain putri kita sampai mereka tertidur begitu. Lihat, matanya mirip banget sama kamu kan Pah? Aku tersenyum kecil pada Benny sembari mengusap rambut si kembar. Sama-sama Mah. Oh iya, gimana tadi dapat mobil angkutannya? Tanya Benny serius kelihatannya. Iya, tadi kebetulan waktu kami sampai di sana, langsung ada bis dan Nadia nggak perlu nunggu lama. Mah, yuk kita angkat si kembar ke kamarnya. Aku menggendong Andita dan Benny menggendong Andin. Akhirnya si kembar kami selimuti hingga kembali terlelap dalam mimpi indahnya. Mah, kebetulan ini belum terlalu malam. Aku mau keluar sebentar ya. Soalnya tadi teman kantor telepon ada sesuatu yang perlu dibahas dan mendesak harus sekarang. Ucap Benny meminta izin padaku dengan posisi masih di depan pintu kamar si kembar. Iya Pah, pergi aja. Aku gak apa-apa kok. Nanti aku masuk ke kamar aja. Jawabku menatap ke arah Benny yang tersenyum hangat padaku. Oke Mah, jangan lupa kunci pintu dan juga jendela di dekat dapur. Kayaknya belum tertutup rapat deh. Karena tadi aku lihat terbuka, mungkin karena angin. Benny bicara sembari melangkah keluar dan menuju ke mobil di depan sana. Selepas suamiku pergi, mendadak suasana rumah menjadi hening. Tanpa pikir lama, aku melangkah menuju ke arah dapur ingin menutup jendela. Saat kakiku hampir sampai, tiba-tiba bulu kuduku meremang dan sepertinya aku merasakan kehadirannya detik ini. Tanpa ingin fokus padanya, akhirnya aku maju dan langsung menutup dan mengunci jendela tanpa ingin melongok keluar lagi. Karena sudah pasti sosok bayangan putih ada di sekitarku saat ini. Akhirnya, aku kembali melangkah masuk ke kamar. Perlahan dalam suasana cahaya lampu remang-remang, aku seperti menangkap bayangan perempuan itu lagi. Sesaat setelah aku mendekati bayangan itu dan raib menghilang dari pandangan. Akan tetapi, tiba-tiba mataku menyoroti sesuatu di bawah sana mengarah pada secari kertas berukuran persegi dan kecil, tergeletak begitu saja di lantai kamarku. Saat aku membalikannya, seketika mataku terbelalak pada tulisan bahaya di kertas pesan tersebut. Astaga, ada apa lagi ini? Teror lagi. Entah kenapa tiba-tiba tanganku dingin disertai gemetar. Tuhan, aku sangat takut dengan semua yang menimpa keluarga kami. Setelah menggenggam sejenak sembari berpikir, aku segera menyembunyikan kertas teror itu karena aku tidak ingin Benny sampai mengetahuinya. Yang ku tahu Benny itu bersifat kritis dan mengambil keputusan tanpa berpikir dahulu. Penting saat ini untuk merahasiakannya. Kini, seluruh tubuhku terasa dingin dan pikiran saat ini juga berkecamuk. Dengan tangan bergetar, aku mencoba berbaring dan menutupi diri dengan selimut berharap ada sedikit ketenangan hati. Namun, semua itu tak berpengaruh padaku. Tetap saja suhu tubuh ini seperti membeku sendiri. Aku dapat mendengar deru mesin mobil dari luar. Aku tahu Benny sudah pulang, akan tetapi kenapa kaki ini begitu kaku untuk digerakkan? Mata ini juga terlalu berat untuk dipejam. Aku takut sekali. Tuhan. Mah, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk. Muka kamu pucat banget. Terus tangan dan badan kamu juga dingin kayak es begini. Sebenarnya kamu ini kenapa, Mah? Ingin ku jawab semua pertanyaan suamiku, tapi mulut ini terasa berat untuk bicara seolah bungkam dengan sendirinya. Hanya kedua mata ini yang belum berkedip untuk beberapa saat. Ya udah, kamu gak usah cerita sekarang ya. Aku ngerti banget gimana kondisi kamu sekarang, Mah. Akhirnya Benny mencoba untuk memahami keadaan aku dan memelukku hangat. Tunggu sebentar. Aku ganti baju dengan piyama dulu ya.
Nanti kita bisa tidur dengan nyenyak ya Mah. Benny lekas mengganti baju dengan piyama yang dulu kami beli bersama dan modelnya juga sama. Ya, kekompakan kami layaknya diacungkan jempol. Sebenarnya sekarang ini suamiku begitu bingung melihat kondisi istrinya saat ini. Akan tetapi, aku harus tetap tutup mulut mengenai teror tulisan aneh itu. Terlihat ada raut wajah gelisah yang terpancar jelas di mata Benny. Tentu aku bisa melihat dan merasakannya. Setelah beberapa menit berlalu, aku sudah merasa agak tenang. Mungkin bisa siap untuk membuka suara setidaknya membuat suamiku lega dengan kondisiku. Aku gak apa-apa kok Pah, ucapku mengusap pipi Benny lembut. Seperti biasa yang kulakukan saat situasi tidak menyenangkan seperti ini. Iya Mah, syukurlah aku bisa tenang sekarang. Ya udah, kamu gak usah mikirin apa-apa dulu ya. Kita tidur sekarang. Karena aku mau kamu besok bangun dalam keadaan lebih baik daripada malam ini. Iya Pah. Benny mengambil tempat di sebelahku dan segera meletakkan tangan kokohnya sebagai alas kepalaku. Sungguh aku ingin dijaga oleh suamiku hingga esok pagi menghirup udara kembali. Akhirnya, hangat pelukan sang suami mampu membawa diri ini dalam ketenangan yang panjang hingga terlelap menuju alam mimpi indah bersamanya. Singkat cerita, esoknya ketika ku buka mata, aku melirik ke sebelah, ternyata Benny lebih dulu bangun untuk menyiapkan sarapan pagi untukku. Benar saja, aroma kaldu ayam serta taburan bawang goreng menguar hingga ke seluruh ruangan kamar ini. Seperkian detik Benny telah berdiri di depan pintu dengan semangkuk sarapan dan susu hangat. Selamat pagi Mah, lihat aku bawa apa buat kamu. Seru Benny antusias menatap aku dengan tersenyum kecil. Bubur ayam pastinya kan Pah, aku suka banget, jawabku ikut semangat. Andita, sini sayang. Aku dikejutkan oleh si kembar yang tiba-tiba berdiri di belakang Benny dengan senyum mereka yang terpancar jelas pada mereka. Kata Papa, Mama lagi sakit ya? Tanya Andin berjalan ke arah aku berbaring. Andita sedih kalau lihat Mama sakit begini. Timpal Andita segera memelukku dengan wajahnya yang begitu sedih melihat keadaanku. Gak apa-apa sayang, Mama cuma kecapean aja kok. Aku mencoba membuat mereka tidak khawatir pada mamanya. Setelah sarapan, kami kembali menjalani rutinitas seperti biasanya hari ini. Benny ke kantor dan bekerja, sedangkan aku dan kedua putriku sibuk dengan kegiatan masing-masing. Andita dan Andin kadang menonton hingga berjam-jam lamanya. Aku biasanya membereskan barang dan bersih-bersih seluruh ruangan dan segudang pekerjaan rumah lainnya yang mungkin tidak pernah ada habisnya. Selama kita masih menjalani hidup sebagai manusia. Entah kenapa, tiba-tiba aku teringat teror yang bertuliskan bahaya di kertas itu. Aku bergegas memasuki kamar dan mencoba mengecek benda kecil itu dan ingin memastikan bahwa ia masih di tempatnya atau tidak. Apa artinya bahaya yang ditulis di sana? Siapa yang melakukan ini semua? Sendi-sendi ini mendadak melemah seluruh kekuatanku. Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Singkat cerita, beberapa hari ini selama kondisi fisikku kurang stabil, suamiku selalu menjaga kami dengan baik. Hampir setiap waktu makan Benny yang memasaknya. Dengan sepenuh hati ia melakukannya. Dan itu terkadang membuatku merasa bersalah biarpun Benny harus bertanggung jawab menghidupi keluarga ini. Bahkan seperti hari ini, ia menjelma menjadi seorang suami idaman setiap istri. Bagaimana tidak? Baru tadi sebelum ia berangkat ke kantor, Benny memberitahu bahwa ia akan berbelanja keperluan bulanan kita ke pasar. Benar saja, saat ia pulang sumpah aku dikagetkan barang-barang belanjaannya. Lemari es penuh dan beberapa bahan mentah yang lain ia simpan di lemari gantung dan juga di atas meja. Selesai menyiapkan makan siang untuk kami semua, Benny akhirnya berangkat ke kantor dengan senyum bahagia dan semangat. Aku melihatnya ketika ia memapaku sampai ke depan pintu dan mengecup kedua putri kembar kami. Benny ke kantor, rumah pun menjadi senyap seketika.
Sedangkan si kembar saling melemparkan tawa ketika menonton acara kesayangannya. Sembari menunggu suami pulang, aku juga duduk santai menemani Andin juga Andita. Karena sekarang mereka sering erat dengan papanya daripada dengan aku, mamanya. Mungkin mereka merasa nyaman berada di dekat Penny. Terlebih saat ia mengerahkan semua energi untuk terus menjadi seorang papa hebat untuk mereka. Mama, Kak Andin gak mau matiin televisi mah. Tiba-tiba Andita mengelendot padaku sembari memutar-mutar bola matanya yang bersinar terang itu. Loh, emangnya kenapa sayang? Kan ada mama juga di sini mau nonton bareng kalian. Andita mau ditemani Kak Andin main lari-larian di halaman depan mah. Lagi-lagi gadis kecil ini merengek sambil menempatkan dagunya di atas pangkuanku. Iya sayang. Ya udah, kalau Kak Andin gak mau temenin, biar mama aja yang main lari-larian bareng kamu ya. Aku tersenyum lebar menatap dua bola mata Andita dan ia pun ikut mengulas senyum paling manis untukku. Beberapa menit berikutnya, Andita langsung keluar dan berlari mengelilingi pekarangan rumah dan aku pun mengejarnya hingga sendiku terasa nyeri mungkin karena berusaha berlari cepat mengejarnya. Mama, ayo tangkap Andita mah. Seru si gadis kecil yang tingkah manjanya bukan main. Andita, tunggu sayang. Mama gak kuat ngejarnya. Aku berhenti sejenak karena rasanya kelelahan mengejar gadis kecil itu yang tidak jauh dari depan aku berdiri. Mah, tenang aja. Biar Andin yang ngejar Andita. Ucap Andin yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Iya sayang. Ingat jangan lari jauh-jauh ya sayang. Atau kalau enggak udahan larinya. Karena mama gak mau kalian berlari ke arah pohon halaman belakang. Aku kali ini harus mengingatkan mereka agar tidak mengarah ke sana bermainnya. Saat aku beranjak ke teras, mataku tak berhenti menatap kedua putri kecilku yang sedang bersenang-senang di halaman. Kekompakan mereka selalu membuat diri ini iri. Apalagi saat aku melihat Andin begitu menyayangi adiknya. Tak bisa dibayangkan betapa bahagianya aku bisa menjaga dan melindungi mereka dari bahaya. Tak tahu mengapa mengingat kata bahaya, tiba-tiba saja itu mengingatkanku pada pesan kertas teror itu. Perlahan pikiranku mulai bertanya-tanya mengapa harus keluargaku dan mengapa harus aku yang menemukan pesan misterius itu. Dengan susah payah aku kembali berlari menghampiri kedua putriku dan mengajak mereka segera masuk ke dalam rumah. Pun setelahnya aku mulai berkeliling ke seluruh ruangan untuk menutup semua jendela lalu menguncinya. Aku harap ini segera pulang dan itu akan merasa aman ketika suamiku berada di rumah. Mama, kenapa gelisah gitu? Mama takut sama siapa? Dan kenapa semua jendela ditutup, Mah? Tanya Andin karena gadis itu menatapku penuh keheranan. Mungkin ia sekedar ingin tahu apa artinya semua ini. Gusar dan panik bercampur menjadi satu. Kulirik dari celah jendela, rupanya gerimis mulai merintik dan membasahi setiap dinding di luar, serta kaca yang bening menjadi berembun karena tetesan air langit itu. Ternyata begitu cepat malam menyapa kami. Benar saja terlihat si kembar memeluk kedua lenganku erat. Sementara aku masih tertunduk di sofa di tengah-tengah ruangan. Astaga, aku melihatnya lagi. Sosok yang sama pada waktu yang mungkin sudah tak terhitung lagi. Bisa jadi aku sudah sangat teramat biasa dengan pemandangan buruk ini. Tapi kali ini bukan itu yang ingin ku bahas. Melainkan ada keanehan yang tidak biasa tergambar dari pemilik mata sendu itu. Kedua sudut bibir pucatnya seakan mengucapkan bahasa isyarat. Aku menebaknya itu adalah ucapan bahaya yang keluar dari mulut penuh darah itu. Entah apa artinya itu semua. Sekali lagi, aku cukup terganggu dengan kehadirannya malam ini. Sesaat kemudian terdengar suara mobil dari pintu luar. Penny pulang dan aku segera membuka pintu. Sedang Andin dan Andita masih mengekori kemanapun langkahku bergerak membawanya. Ketika pintu terbuka, dua bola mata Penny langsung menatap lekat ke wajah si kembar. Entah, aku seperti menangkap aura gelap di sekitarnya. Namun, aku mencoba berpikir positif.
Karena wajar di malam gerimis banyak hal mengganggu pikiran seseorang. Mungkin juga ia diganggu oleh hal gaib. Beda, Penny sungguh berbeda malam ini dengan sikapnya yang mengacuhkan kedua putri kembar kami. Akhirnya setelah makan malam aku pun menuntun si kembar masuk ke kamarnya. Berhubung cuaca di luar sangat dingin, aku segera menyelimuti tubuh mereka di tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian mereka tertidur dalam pekatnya malam. Pun aku usai membereskan semua piring kotor. Aku melangkah menuju kamar dan di sana terlihat Penny baru saja mau tidur. Kemudian perlahan aku membaringkan tubuhku di sebelah suamiku dengan memeluk hangat punggungnya. Entah, aku saat ini tidak ingin bertanya ada hal apa yang sedang menimpanya karena yang ku tahu ia kelelahan dari pekerjaannya. Beberapa jam berlalu saat aku menutup mata, hingga aku terbangun karena merasakan kekeringan yang mendera di tenggorokan. Dalam ruangan dengan cahaya kecil, aku melangkah pelan bermaksud ingin meminum segelas air putih. Saat langkahku mulai berjalan, tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang begitu lengketnya seolah menempel kuat di lantai. Lantas aku memeriksa telapak kakiku dan sontak jantungku serasa mau copot. Aku melihat bercak darah yang begitu kental melumuri seluruh telapak kakiku. Astaga, aku mulai takut dan panik kenapa bisa ada darah di sini. Tunggu, ini kan mengarah ke kamarnya si kembar. Aku harus memeriksanya segera. Sebelumnya aku harus menyalakan lampu terlebih dahulu agar keadaan menjadi lebih terkendali. Sepersekian detik mulutku bagai dibungkam kuat. Aku tak kuasa berkata hingga aku melihat cairan merah mengental itu mengalir deras dari arah kamar si kembar. Tanpa pikir panjang, dengan tersengal-sengal aku berlari ke kamar mereka. Sendi-sendi ini mendadak melemah seluruh kekuatanku. Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.